Yo, welcome to Story Time. Oke, balik lagi di podcast kedua setelah podcast pertama gue yang sudah sangat-sangat lama ya guys. Kali ini gue kedatangan partner Cie. Mungkin gue perkenalkan diri dulu. Halo teman-temannya Michael Lee, nama aku Jovita. Aku 19 tahun dan aku jomblo. yang tertarik untuk menjadi partnernya Jovita mungkin boleh. Oh ya boleh banget, send aja CV-nya ke jovitanataliabuntari@gmail.com. Jangan lupa ya, sertain foto kalian pas foto 3x4 sama word-nya. Subjeknya apa subjeknya? Subjeknya mencari cinta Jovita. Oke. Nah, kali ini gue mau bahas sama lo nih tentang introvert, extrovert. Jadi kalau gue sendiri nih, dulu tes MBTI itu dari hasilnya tuh introvert. Gue lupa belakangnya apa lah. Kayaknya si INFJ atau ISFJ lupa lah. Terus itu kemarin tes lagi tuh MBTI, hasilnya tuh udah jadi extrovert tapi apa ya, ESFJ kalau nggak salah namanya lupa, ENFP. Nah, gue pengen banget nih bahas ini karena ternyata gue dari introvert jadi extrovert. Nah, kemarin kan gue sempat nanya nih, gue ada nggak yang dari extrovert jadi introvert? Dan lu juga bilang lu dari extrovert jadi introvert. Nah, mungkin gue ceritain nih, lu dulu tes MBTI gimana? Nah oke, kalau misalnya aku tahu MBTI itu pas awal-awal kuliah, jadi ada satu mata kuliah kalau nggak salah tuh pengantar manajemen yang ngewajibin kita untuk tes MBTI. Dan 11 kali aku tes MBTI hasilnya tetap sama, yaitu INTP. Berarti introvert, intuisi, thinking, sama perceiving ya. Iya, kayaknya gitu deh. Iya. Makanya gue hanya memperhatikan introvert. Gue kadang nggak baca belakang-belakangnya gitu. Oke. Nah, kalau jadi kan gue sempat bahas nih sama psikolog gue nih, asik. Nah terus dari itu gue bahas gitu, emang bisa ya kak dari introvert jadi extrovert? Soalnya kan kayak gue tuh jadinya ragu gitu loh, nih MBTI benar atau enggak sih? Maksudnya kenapa hasil gue berubah gitu, padahal kayak cuma jarak 2 tahun. Karena gue tes pas SMK kelas 11 tau gue. Terus gue tes lagi pas gue udah kerja setahun kayaknya. Terus gue tanya doang ke dia, emang bisa ya kak dari introvert jadi extrovert? Jadi MBTI itu sebenarnya akurat atau enggak gitu? Karena kalau gue emang MBTI itu akurat, tapi emang hasil itu bisa berubah tergantung dari lingkungan dan gitu loh. Jadi kayak perubahannya itu banyak banget faktornya gitu. Jadi nggak mungkin cuma kayak single faktor tuh, nggak mungkin kata banyak faktornya kan. Terus setelah aku pikir-pikir mungkin iya. Karena kalau dulu gue kerja kan, dulu kan kalau sekolah kan ya kita cuma teman-teman doang ya. Dan gue emang sadar doang sih, dulu gue tuh benar-benar intro yang kayak diem doang, ngomong juga males, deg-degan lah, apalah. Terus dari situ sekarang ketika gue udah kerja, karena di Kli emang gue kerjanya co-founder, jadi gue sering ketemu sama orang kan. Mungkin karena gue jadi sok asik sama orang, sok ASD, jadi jatuhnya gue itu sekarang tuh Extrovert. Jadi gue malah jadi seneng ngomong karena emang gue perhatiin sekarang itu gue kalau di kantor gue nggak ngomong sama orang, gue ngantuk loh. Nggak punya energi gitu ya? Gue ngantuk cuy, jadi tidur gue. Oke. Nah kalau lu gimana? Mungkin lu dulu extrovert lu gimana? Nah oke. Sedikit flashback, kalau misalnya aku tuh nentuin dulu, aku nggak tahu tentang MBTI, taunya kan pas kuliah nih. Nah sebelum itu aku cuma tahu klasifikasinya antara introvert dan extrovert doang. Nah aku itu dulu bisa dibilang extrovert dari SMP sampai SMK. Tapi semenjak kelas 2 SMK itu aku berubah menjadi introvert. Boleh dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Boleh. Oke, mungkin alasannya itu karena ada insecurity dari diri aku yang ngebuat bahwa pada saat itu aku sadar bahwa aku berbeda sama orang-orang lain. Jadi dari situlah aku mulai menutup diri dan menjadi introvert seperti sekarang. Tapi dulu kalau ekstro itu pas SMP sampai SMK kelas 1 menengah kedua gitu. biasanya pas ekstro tuh ngapain tuh? Kalau ekstrovert yang paling parah ya waktu itu ya, aku nggak bisa, maksudnya ketika aku ada di rumah ataupun di lingkungan sekolah sekalipun nggak bisa kayak diem, bener-bener nggak bisa diem. Istirahat ataupun jam pelajaran pun mesti banget ngomong sama orang, berisik sama orang, caper sama orang, pokoknya nggak bisa bener-bener diem sendiri. Pokoknya kayak apa ya, tremor ya orang bilang ya, geter-geter itu sendiri. Pokoknya kalau saya sendiri tuh kayak gitu banget. Kalau nggak ngomong tuh kayak ada yang hilang, ada yang pengen dikeluarin gitu. Nah tapi itu semuanya berbeda.
dibanding dengan sekarang. Jadi sebenarnya gara-gara insecure itu. Yes, bener banget. Nah, kalau denger insecure lu denger podcast gue Iya. Jangan lupa Promosi cek. gua. Terus apa lagi ya? Aku ngebahas apa lagi ya? Kalau gue itu mungkin ya tadi gue bilang gara-gara gue kerjaan, jadi kayak gara-gara kerjaan yang gue harus ketemu orang, ngobrol-ngobrol, jadi gue kayak berubah gitu. Jadi demennya ngomong. Padahal dulu tuh gue diam banget, gila. Gue mau ngomongnya kayak malu banget ya, gue nggak berani ngomong. Oh, tapi berarti Michael Lee sekarang nih perubahan dari introvert ke extrovert itu hanya karena masalah lingkungan aja atau faktor lingkungan aja, atau memang ada hal-hal lain yang ngena di Michael Lee sehingga Michael Lee sadar, oh aku harusnya extrovert atau aku harusnya introvert gitu. Apanya? Kamunya. Enggak, Maksudnya ada gak sih faktor lain selain lingkungan gitu? Misalnya kamu ngerasa, oh karena dulu aku introvert nih, kayaknya nggak bagus buat karir aku atau segala macem buat aku. Akhirnya aku berubah jadi extrovert gitu. Ada nggak sih itu di pikiran? Sebenarnya awal tuh nggak nyangka gue bakal jadi extrovert. Saya kayak introvert kan jauh banyak kategorinya kan. Terus habis itu jadi gue tuh pernah saya kayak ketemu orang, cuma kan kayak masa gue diem doang sih ngomongnya, maksudnya tapi itu sok asik doang gitu. Tapi emang ya kan gue beneran jadi extrovert karena sebenarnya ada satu lagi namanya outgoing introvert, jadi lu masih bisa ngomong Iya. cuma itu dia kenapa gue jadi extrovert, gue banyak kayak cuma makin kesini tuh jadi kan kayak gue kan berhenti kuliah tuh kemarin. Setelah gue berhenti kuliah kan kemarin aku akuntansi tuh. Setelah gue berhenti tuh kayak gue sekarang tuh ngerasa nyadari kayaknya gue passion gue adalah bacot gitu. Jadi kayak gue tuh sekarang tuh kayak gue lagi demen bacot, jadi kayak gue Masuk ilmu komunikasi. nah lu bisa kan ilkom nih, tapi kan ilkom dari ekstro jadi impro. Gimana lu menjalani kuliah lu, gimana ilkom kan harus ngomong sama orang bla 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 bla. Itu kan berarti energi lu habis banget dong. Banget. Nah itu lu gimana? Nah oke, pas. Jadi sebenarnya mikirin masuk ilmu komunikasi itu berat banget ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, maksudnya kalau misalnya di ilmu komunikasi itu kita nggak cuma diajarin gimana cara kita ngomong ke orang lain, itu sama sekali benar-benar nggak diajarin. Jadi benar-benar kayak teori tok sama praktek. Jadi yang belajar untuk berkomunikasi di ilmu komunikasi itu kita sendiri gitu. Nah jujur ketika untuk ngomong di depan umum gitu bener-bener energinya habis banget. Dan ada masa dimana introvert aku parah-parah banget. Jadi setelah misalnya aku udah ngomong di depan orang, aku udah ngomong di depan siapa gitu, aku bener-bener ke kamar mandi, istirahat, iya bener-bener kayak gitu. Dan aku bahkan makan pun di toilet gitu. Bahkan kalau misalnya aku nggak bisa ke toilet, aku ngumpet di bawah kolong meja. Jadi teman-teman aku udah tahu banget ketika aku kayak gitu berarti energiku tuh lagi habis. Jadi puji Tuhannya aku punya lingkungan yang baik buat aku gitu. Iya. Tapi nih ada satu titik lagi, boleh cerita gak? Boleh Ya. Oke. Jadi ada satu titik lagi di mana dosen aku tuh ngomong bahwa Jovita, setelah presentasi pokoknya Jovita, kamu itu introvert, tapi kamu nggak boleh melabeli diri kamu sebagai orang yang nggak bisa berkomunikasi sama orang. Jadi bukan berarti kita sebagai introvert itu, maksudnya nggak bisa berkarir dengan berkomunikasi atau nggak bisa public speaking gitu. Terus aku juga pernah Andovi De Lopez, Andovi De Lopez waktu itu dia datang ke UBM dan aku ngomong sama dia bahwa aku itu INTP. Tapi dia bilang ke aku, pokoknya aku lagi ngomong di depan banyak orang gitu, dan dia bilang bahwa kamu INTP dan ngomong di depan orang sampai berani pada saat itu ya, maksudnya itu adalah suatu hal yang hebat banget. Jadi dia harus diterusin. Nah dari situ aku mulai mikir bahwa introvert tuh nggak selamanya nggak bisa ngomong sama orang gitu. Sebenarnya yang selama ini salah di masyarakat itu adalah mikir tuh introvert tuh nggak bisa ngomong, extrovert suka ngomong. Padahal tuh sebenarnya tuh lebih ke cara mereka recharge energinya aja. Yes, benar. Kalau introvert mungkin lebih mereka bisa ngomong, cuma mereka itu lebih untuk memperoleh energi lagi tuh mereka bakal harus sendirian, tadi kamar, buku, jalan-jalan sendirian atau apapun itu sendirian gitu. Benar. Cuma kalau misalnya extrovert ya itu recharge-nya dengan cara mereka ketemu orang, bla bla bla. Dan itu emang aja sih gue ketaranya sekarang gue itu lebih seneng kalau misalnya weekend tuh pergi sama orang. Tapi kadang weekdays-nya gue kebalik, weekdays-nya gue bisa sendiri. Ambivert dong. Kalau sebenarnya dalam ilmu musikal gitu ambivert tuh sebenarnya nggak ada, karena orang pasti condong ke salah satu gitu. Oh gue lupa, gue itu kemarin MBTI itu extrovert gue 62%, introvert gue 30%. Jadi kayak ada pesanan itu kayak
sebenarnya kalau mau bilang weekdays gue sendiri tuh karena apa ya, karena weekdays tuh enak cuy, kan jomblo lu mau jalan sendiri kan gak ada yang komen gitu. Iya bener Kalau weekend lu banget. jalan sendirian, lu diliatin orang cuy. Sebenarnya gak usah dipedulin sih, cuma alasan lain adalah weekend tiket mahal cuy. Ya kan? Itu doang, Ya itu kan? doang. Weekend tiket mahal cuy. Iya, Kita iya, mendingan- benar-benar. Kita mendingan nonton di weekdays. Benar. Selain sepi, tiketnya juga murah. Dan Michael Lee jam kerjanya untungnya fleksibel ya Yo, sekarang. Jadi bisa kapan aja jalan bersama dirinya yang tidak mengenaskan kok. Ya, itu tidak mengenaskan kok. Kamu tidak mengenaskan nggak Cuma apa-apa. miris aja, Heeh. tipis lah. Nikah ya luntur ya. Gak. Guys, dia nggak mau nikah. Wah, itu gibahnya dibocorin kayaknya nih. Ya, ketahuan deh. Terus habis itu itu cara recharge-nya berarti cuma hanya kalau nggak di kampus, kalau nggak di kuliah saya tahu nggak di bawah kolong. Ada nggak cara lain lagi lu yang lu lakuin biasanya? Biasanya sih kalau misalnya bener-bener introvert aku lagi parah, tapi aku ada di ruang publik yang pokoknya nggak bisa menuntut aku untuk keluar dari situ. Aku biasa pakai masker atau aku turunin ini apa namanya rambut aku. Jadi kenapa rambut aku sebahu kayak gini? Nggak mau dipendekin karena biar bisa nutupin muka aku gitu. Apa yang lebih jauh? Coba panjangin aja sampai Iya. bawah. Kena bunzel kan. Ngakak, nanti samponya mahal guys. Oh iya juga, benar juga. Terus Lalu pokoknya sebisa mungkin kayak ya nge-charge diri sendiri dulu aja sih. Tapi puji Tuhannya lagi, maksudnya kayak lingkungan aku sekarang di kampus tuh benar-benar ngerti banget gitu. Jadi ketika aku lagi butuh bantuan mereka, ketika introvert aku lagi parah, mereka bisa nolongin aku gitu. tapi teman-teman di kampus ini intro juga atau mereka tuh ragam-ragam? Beragam sih, tapi kebanyakan dari mereka sih ekstrovert ya. Cuman mereka mempunyai sisi mereka tuh pernah introvert gitu. Jadi kita masih bisa saling sharing dan dia ngerti gitu. Terus Kalau misalnya lanjut ya. Oke, kalau Mike nih lebih seneng, bukan lebih seneng sih, maksudnya lebih nyaman ketika kamu itu introvert atau extrovert? Nyaman ya? Sebenarnya dari dulu pengennya sih lancar ngomong aja, jadi kayak gue lebih nyaman sekarang sih. Karena sekarang gue lebih lancar dalam ngomong, maksudnya kayak ya ketemu orang bla bla bla. Terus itu juga bukan kemarin. Tahun lalu, ya bisnisnya dari 2020 ya. Tahun lalu gue juga kayak udah mulai coba nge-MC. Iya nih, hebat banget nih. Gue udah nge-MC 2 kali, cuy gila cuy, gue kayak gue gak nyangka gue bisa nge-MC itu sesuatu kayak, karena gue gak dulu tuh bener-bener yang pas SMK tau tuh kayak mentok-mentok apa? MC class meeting. Yang abis itu diganti lagi setengah hari. Nggak kok, tapi sebenarnya dari apa ya? Karena kebetulan kita satu SMK ya, kita 3 tahun bareng, dan aku ngelihat bahwa Michael Lee itu bisa kalau misalnya dalam berkomunikasi tuh, maksudnya apa ya? Bisa nangkep atau menguasai orang gitu. Jadi kayak orang yang ngomong sama Michael Lee pun nyaman gitu. ya, jadi sekarang passion aku adalah ngebacot guys. Berkomunikasi guys, bukan ngebacot guys. Ya Tapi dia sih bahasa ini kan bacot. yes. Tapi berkomunikasi dia tuh berfaedah banget sih. Asik. Hebat. Itu sih cuma ya kalau dibilang pilih, tapi walaupun gue sangat ekstro ya, itu saat gue lagi butuh gue juga bakal sendiri sih, maksudnya. Jadi sebenarnya ekstro tuh bukan pure setiap hari lo harus bergaul sama orang, kayak kali itu gue juga bisa satu sendiri. Jadi karena gue juga nge-recharge sendiri, mau sendirian atau enggak baca buku, ya masih ada kegiatan yang gue lakuin sendiri. Kayak kemarin Desember kemarin, ya biasalah anak muda galau-galau apa lah ya. Maksudnya apa vacation buat move on dari dia? Keceplosan kerekam ya? Staycation ya gue sendiri staycation. ya. Oke. Iya, staycation. Staycation sama vacation sama aja sih. Cuma staycation ya dia ada kota doang kan. Itu gue juga sendirian. Dan ya kadang sendiri tuh sebenarnya enak juga. Yes. Itu aku setuju banget sih, sebenarnya sendiri itu sebenarnya enak juga. Karena aku jujur kayak ditanyain banget sama teman-teman, karena kan aku genap 19 tahun ini jomblo, maksudnya nggak punya pacar gitu. Jadi kemana-mana bener-bener sendiri. Bahkan aku sering ketemu orang-orang lain, maksudnya yang kayak ngegap aku jalan-jalan ke mall sendiri. Iya bener-bener aku nonton sendiri. Cuman emang apa ya, ketika aku keluar sendiri tuh aku nggak berani kayak snapgram atau apain, karena memang aku ngerasa bahwa itu kurang butuh, dan juga aku nggak mau diuntit sama orang lain gitu. Makanya memang nggak ketahuan kalau misalnya aku sering keluar sendiri. Tapi pernah lo ketemu orang di bioskop nonton sendirian? Di bioskop nggak pernah. Kalau misalnya di mall itu sering banget. Kegap jarang. Hah, Jovita sekarang di sini sama siapa? Oh iya, lagi nungguin temen kok, itu alasan terbaik. Cuma kalau nonton belum pernah ketemu sekali. Kalau mau baru kemarin sekali sih, cuma
ya teman gue jadi dulu udah kayak tahu ini orang mas Disney aja, cuma gue nggak terlalu yang gila banget ya. Sebenarnya kalau misalnya mau bilang nonton sendirian, karena gue suka bilang ke teman gue kayak, gue nontonnya sendirian, enak nonton sendirian. Yes, cuy nonton sendirian sama nonton berdua tuh nggak ada efeknya. Emang iya ketika lu nonton lu harus ngobrol sama temen lu. Yes, kan fokus sama filmnya gitu. Apalagi kalau misalnya nonton berdua itu kayak berisik banget samping lo. Ini apa? Ini siapa? Siapa yang jahat gitu? Ngakak dong. Karena gue nonton itu kan fokus sama filmnya. Iya. Bukan ngobrol sama temen lu gitu. Oh, kita pemikiran mungkin mindsetnya jomblo kayak gini ya. Kecuali yang lain yang nontonnya di pojok yang atas. Oh, yang apa? Yang bagian A, duduk bagian A. Yang itu ya. Oke. Kalau kata anak-anak sih dulu kan bagian A, bagian atas pojok A gitu katanya. Bagian A ke atas tuh jangan hindari loh nontonnya. Benar-benar. Nah, kita bahas apa lagi nih kira-kira? Mungkin bahas kalau misalnya Mike itu lagi pengen banget introvert, tapi Mike justru diganggu sama situasi yang memang situasi yang ekstrovert gitu. Oh, gue pernah. Jadi gue bulan Oktober atau bulan Oktober ya kalau September gitulah. Jadi gue tuh lagi padat banget bener-bener hektik bener-bener yang kayak ketemu orang. Terus dari situ gue kali lo, woy. Ya itu kebetulan aja ada kolaborasi sama orang. Terus dari situ ada saat dimana gue bilang sama cici gue kayak Ci, minggu depan gue gak mau diganggu orang. Gue sendirian dulu aja. Capek cuy itu dari situ. Tiba-tiba ternyata kita harus ketemu orang. Tapi yaudah lah jalannya. Cuma so far sih ya gak yang maksudnya gak sampai yang gitu, enggak kayak ketemu orang udah, cuma ya itu mungkin kebetulan intinya gue ketemu cuma satu orang dong. Jadi misalnya kayak apa sih ngomongnya nggak sampai bikin gue burn out itu. Rasanya kayak ketemu sekali udah itu nggak ketemu lagi. Jadi kayak dalam seminggu itu cuma ketemu satu orang, ya udahlah cuma satu pertemuan doang, udahlah nggak pernah yang sampai gimana dong sejauh. Tapi nggak kesel gitu atau energi kamu langsung berkurang drastis kalau misalnya ketemu orang yang teman kamu gitu? Enggak sih, cuma sejauh ini kalau misalnya kemarin yang kayak kemarin tuh ya, itu gue juga masih nggak tahu sih itu karena antara gue capek ketemu orang atau karena gue capek kerja gitu. Maksudnya kayak pengen istirahat dulu gitu, itu juga nggak tahu. Cuma kalau pengen sendiri sih, maksudnya digangguin temen ya, gue pernah sih. Ini kemarin tahun baru. Siapa inisialnya? Gak usah sebutin lah, teman gue lah, Novia. Oh, yang inisialnya Novia itu ya? Oke. Jadi si Novia, gue kan kalau gue tuh punya kebiasaan kalau tahun baru, tanggal 31 Desember malamnya itu, gue selalu self reflection. Jadi gue nggak bakal nelfon orang, gue nggak bakal ngomong. Jadi gue cuma benar-benar diem renung. Kayak gue tuh suka gitu loh, setiap akhir tahun tuh gue suka ngerenungin hidup gue sama tahun kemarin tuh gimana. Terus gue bakal galau sendiri, sedih sendiri gitu, senang sendiri, gue gila sendiri lah kayaknya. Terus gue bakal nulis kayak goals gue, apa gue mau cari ke depannya gitu kan. Nah, si Novia ini jangan sebut nama dong. Dia harus tahu, dia marah sama gue gara-gara itu semua. Dia marah sama gue gara-gara itu. Terus itu 3 hari itu dia nelpon gue malam jam 11-an. Itu kan detik-detik udah mau kembang api bla bla ya. Gue fokus dong ngeliatin luar aja sama anak-anak senja gitu. Maksudnya sih itu malam ya. Terus itu telepon gue enggak gue angkat, gue diem. Dia miss call 18 kali udah gue rasa 18 kali telepon gue nggak angkat. Terus itu kayak gue lihat sebenarnya gue emang brengsek gitu kan. Terus itu gue cuma gue diemin doang. Terus itu pas jam 12-an ini masih tetap telepon, gue angkat akhirnya. Gue bilang, kenapa sih lo kan? Ini lu kenapa? Gue enggak, gue maunya sendiri. Orang gue lagi pengen sendiri emang. Kenapa dipandang sebagai hal yang aneh gitu ya? Mungkin dia takut gue galau lagi. Oh iya, dia takut gitu tuh kan. bunuh diri atau gimana, depresi gitu. Iya benar-benar. Terus itu ya dia emang berdua, cuma gue kayak gue pengen sendiri gitu. Cuma ya itu dia gangguin gue, cuma kayak akhirnya dia marah dong. Kenapa? Dia marah sama gue gara-gara gue cuekin, katanya gue tuh sombong banget nih orang. Ngakak dong. Berarti itu kesel banget nih. Apanya? Kesel banget kamu pas digangguin kayak gitu. Kalau gue sih nggak kesel ya, kan gue diemin doang. Oh iya. Cuma gue liatin kan, gue liatin HP, bunyi, nih orang telepon, oh yaudah gimana nggak usah diangkat. Oh oke, bener ini nih. Ini yang aku rasain juga sih, kayak aku tuh kalau misalnya chatan orang tuh nggak pernah yang misalnya orang yang kurang aku kenal gitu ya, nggak pernah yang kayak misalnya mereka chat langsung aku balas, kecuali yang penting banget, yang darurat banget. Biasa sama kecuali doi ya. nggak punya doi. Ya Ica misalnya. Chat aku dong guys, biar aku punya doi. Nah pokoknya biasa aku balas kayak bener-bener selang 30 menit lah, 1 jam lah. Bahkan orang yang temen deket aku kalau misalnya nelfon aku udah lihat nih
aku sengaja kayak matiin volumenya jadi biar nggak dia ini. Saya benar-benar nggak mau diganggu gitu. Makanya kadang kita butuh sih privacy time sendiri. Yes, ya. bener-bener banget, bener. Kayak apa sih ngomongnya, bener-bener digangguin orang tuh karena kita juga perlu biar gak ada distractionnya kan. Yes, bener banget. Itu semoga kalian semua mengerti guys. Iya, dan Terutama juga Novia. akak. Dan juga ini pernah sih pas aku ulang tahun, pokoknya tuh aku paling nggak suka kalau misalnya orang tuh apa ya, maksudnya ketemu aku tuh nggak langsung mendadak gitu, nggak bikin, maksudnya nggak ngasih tahu dulu mungkin 1 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Makanya kenapa ketika aku ulang tahun terus aku disurprisein, biasa aku tuh iya aku senang, maksudnya 80%-nya senang, enggak deh 60%-nya senang, 40%-nya agak kesel gitu, kayak hah, maksudnya energi gue tuh lagi abis banget, tapi didatengin orang jadi kayak bener-bener lo udah low bad banget, lo udah 1% bahkan minus 5% gitu, jadi kayak kurang kebawa moodnya gitu. Tapi lo harus tetap sama orang. Iya, harus tetap senyum. Apalagi gue itu dulu terkenal dengan namanya resting bitch face. Oh iya, yang kayak oke. Orang ngapain sih? Coba deh diam sekarang. Gak bisa gue sekarang nggak bisa. Terus itu dulu tuh kayak orang kalau ngomong ketemu gue, kalau misalnya udah ketemu, udah kenal sama gue, ketika ketemu lagi gue bahas kayak dulu ketemu gue nggak? Ini orang katanya sombong banget orang, kayak jutek banget nih orang. Terus gue kayak ya, gue dulu kalau gitu, jadi sekarang udah enggak. Tapi kadang juga iya sih kalau ketemu orang, ya mungkin orang yang tak kenal kata sayang lah. Yang nggak mengenal kita terlalu dalam. Benar. Tak kenal maka kata sayang. Tapi udah kenal belum tentu sayang. Mau jadi ambiar. Kirim CV-nya guys, buruan ke ini. WhatsApp. Iya, 20 menit lagi di close ya guys ya. WhatsApp 0813 123 gitu. Kan bisa lagi sama yang tuh. Siapa tuh? Ya dong, lakuin aku dong guys, aku pengen banget punya cowok. Tuh, tolong siapa tahu didengar. Iya, 15 menit lagi ya guys, sebelum close PO. Tapi yang kalau yang dulu menghubungi dirimu, sekarang tiba hubungi gimana? Temen. Hah? Temen atau yang siapa nih? Deket kan tadi kan kamu buka lowongan. Oh. Siapa tahu mantan kamu yang terdahulu ingin kembali. Nggak tahu ya. Untuk mencoba kali kedua. Suaranya ngeblur, nggak kelihatan ngeblur. Siapa tahu untuk kali kedua. Nit. Kan nggak ada yang tahu guys. Nggak. Jadi cuma menerima yang baru aja ya. Ini kalau yang untuk kesempatan kedua sudah tidak dibuka lagi ya. Kalau sifatnya berbeda sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi emang orangnya tahu sifatnya beda atau enggak? Nggak tahu kan kamu ini nggak jadi deh. Nanti kelihatan banget. Kita gila banget. Guys, inget ya kita judulnya introvert extrovert nih ya guys. Iya. Oke, kita kembali lagi back to topik. Oke. Jadi sekarang Jo sendiri nyaman jadi introvert atau lebih nyaman jadi extrovert? Jujur lebih nyaman jadi introvert karena apa ya? Sekarang itu karena aku nggak punya banyak teman di kuliahan aku, di lingkungan yang baru aku sekarang, aku jadi lebih sedikit kena masalah dibanding aku pas dulu SMK atau SMP yang kayak aku ribut banget, keluar suara banget, dan itu aku ngedapet masalah yang lebih besar gitu. Jadi lebih enak sekarang sih karena kayak hidup ya udah aku cuma mikirin pelajaran sama 5 temen aku doang, udah yang lainnya sisanya lo siapa gitu, gue nggak peduli gitu. Orang extrovert emang kalau saya tahu extrovert juga bahaya sih. Tapi sebenarnya extrovert bagus juga. Sebenarnya kedua introvert dan extrovert tuh sama-sama bagus. Tapi tergantung gimana orang itu tuh suka Mengendalikan dirinya aja sih sebenarnya. Yes, benar-benar. Self-controlnya harus ada lah ya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya no introvert pun kalau misalnya nggak ada self control juga sama, nggak bakal ada orang yang mau dekat sama kita juga, karena kan itu maksudnya bukan dalam konteks pacaran, maksudnya temenan pun juga orang nggak mau. Maksudnya kayak gini deh, introvert oke lah, kita kan nggak terlalu terbuka di umum. Cuma kalau misalnya kita terbuka di teman dan ternyata kita se-shit itu misalnya, kita juga nggak lakuin teman dekat itu, maksudnya pasti orang bakal ngejauh. Yes. Jadi sebenarnya kembali lagi sih ke self controlnya. Benar-benar. Jadi sebenarnya memang ada sisi di mana kita itu nggak sepenuhnya introvert. Jadi kita di situasi tertentu butuh nih yang namanya extrovert. Cerita dikit lagi boleh? Nah, jadi kan cerita kayak banyak juga nggak apa-apa. Mau ceritain jomblomu dari lahir sampai sekarang juga oke. Enggak, intinya introvert extrovert ya guys. Ya, sip. Pokoknya sekarang itu aku kan kerjaanku memang menuntut aku untuk extrovert. Jadi setiap hari ketemu orang yang berbeda, lalu dari latar belakang yang berbeda juga. Tapi untungnya aku tuh kayak
orang yang aku temuin tuh kayak anak-anak yang di bawah aku, ataupun kalau misalnya aku kerja mungkin di atas aku, tapi orang yang nggak bakal aku temuin lagi nantinya. Jadi puji Tuhannya di situ. Dan itu tuh benar-benar menuntut aku seorang introvert harus jadi ekstrovert banget. Biar apa? Biar bisa memenuhi tugas itu. Gitu. Cuma ya, gue pernah dapat info nih. Sebenarnya MBTI itu kan akurat. Tapi ada satu lagi yang lebih akurat. Tes Stephen. Apa itu? Pakai sidik jari. Ada Itu itu. katanya ada. Dan itu benar-benar katanya 100% akurat. Jadi kayak itu banyak ketahuan, bukan hanya cuma tahu intro ekstro dong, kayak ada kategorinya lagi. Wow. Jadi sistemnya gimana? Sidik jari. Tinggal takalannya dong. Enggak, gue lupa deh itu harganya berapa, aku pengen sih cuma kayak mahal deh. Tapi itu Kayaknya. bisa berubah Kayaknya sih bisa berubah. Karena tapi kepribadian itu sebenarnya berubah dari kita lahir sampai sekitar kita umur 20-an, 25-an baru tuh lah. Kalau nggak salah ya, agak berubah juga sih. Pokoknya kayak biar sampai umur 25-an. Jadi kalau kita kan emang berproses, maksudnya kayak kita ketemu orang bla bla, tapi kita kalau kita udah umur 25, 26, itu katanya sih udah lebih stabil sih. Jadi kayak itu udah nggak bakal berubah banget lah di situ. Oke, berarti MBTI itu juga berlaku nggak di MBTI? Berlaku sama. Oke. Akurat, cuma ya kepribadian itu sebenarnya bisa berubah-berubah. Tergantung. Oke. Tergantung proses, tergantung lingkungan, tergantung cobaan, tergantung masalah, tergantung banyak lah. Itu terlalu faktor yang mempengaruhi. Oke, berarti Michael bisa simpulin nggak sih, maksudnya apakah kita itu berubah dari introvert ke extrovert tuh gara-gara lingkungan aja atau orang-orang yang di sekitarnya, apa karena kemauan dari diri kita sih? Bisa single factor. Cuma kalau misalnya bilang mau berubah karena kemauan sendiri ya, kayaknya itu agak susah deh. Iya nggak sih? Kalau misalnya udah apa sih namanya, udah emang dasarnya introvert terus mau berubah juga belum tentu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita berubahnya itu karena kemauan, bukan kemauan itu kan kadang kepaksa gitu juga sih, ya nggak sih? Iya, aku mau nanya nih ke Michael, gimana tanggapan kamu ketika ada introvert yang memang dipaksa jadi extrovert ataupun sebaliknya gitu? Itu sebenarnya kasihan sih. Iya, Karena itu malah pengen aku jadinya- tanyain banget karena makanya. malah jadinya awkward. Ingat gak sih kita gitu lagi nih. Cuma kita langsung bertanya, kita ingat gak sih pernah kita pas pemilihan ketua OSIS di HMK, ada nggak sih, lu ingat gak sih ada satu audiens yang ngajuin pertanyaan ke calon ketua OSISnya. Iya. Terus habis itu orangnya ngomong kayak gitu. Gak sih kakak sih tak? Oh iya tahu. Gitu sih, cuma sebenarnya malah itu kan sebenarnya kan kayak menurut gue sih dia introvert, jadi kayak susah juga untuk menarik kata-katanya kan. Itu kasian juga kan. Cuma itu mungkin karena dia mau mencoba, itu kan mauan dia kan, dia mau coba ngomong, cuma ternyata agak susah juga. Cuma ya itu lah running by doing, mungkin dia mau mencoba untuk keluarin apa yang dipikirin dia, cuma ya itu prosesnya. Tapi gue juga kalau inget dulu sih gue juga susah ngomong ya, cuma mungkin kesini mungkin karena proses juga jadi bisa juga. Bener-bener. Dia mau coba juga. Sebenarnya komunikasi itu juga by experience sih ya. Bener. Ya sebenarnya kalau misalnya mau bilang orang introvert gak bisa ngomong, itu nggak bener sih, karena itu sebenarnya bagi ke cara mereka recharge diri. Iya, benar. Berarti omongan-omongan dari orang lain yang bilang bahwa introvert itu pendiam, antisosial, Malu, nggak bisa iya ngomong. malu, pemalu segala macam. Sebenarnya itu nggak bisa dikategorikan sebagai intro ekstro ya, benar. Karena itu balik lagi sih ke orang. Karena misalnya kayak gue dulu introvert juga, gue dulu di ASES juga aktif kan. Misalnya tetap aja gue kerja, bla bla bla. Cuma sebenarnya itu sebenarnya nggak ngaruh, cuma cara recharge diri masing-masing aja sih, lebih nyaman sendiri atau enggak. Iya, Dan sebenarnya. kalau berubah juga itu tergantung, kalau menurut gue bisa single factor, bisa juga faktor banyak. Kalau gue sih kemarin menurut sejauh yang gue amatin diri gue sendiri sih, gue cuma gagal lingkungan doang. Dari yang dulu sekolah main kerja, jadi karena kerja kan gue harus push diri gue untuk ketemu orang bla 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 bla. Jadi ini SKSD mungkin karena gue SKSD itu gue juga nyaman, jadi gue jadi ekstra. Sekarang kan gak ada yang tahu juga kan. Oh, kamu SKSD ya sekarang ya? Masih ke bawah ya sampai sekarang ya? Ya, sekarang kalau misalnya ketemu orang ya itu. Intinya juga ya kalau ketemu, maksudnya ibarat kita ketemu relasi gitu. Nggak mungkin kita jamin kan? Masa kita jamin? Gitu kan nggak mungkin gitu. Terus semua harus Kak ketemu orang, diam Iya. udah natapin ini aja. kan terbaik ketemu kayak situasi gitu kayak, ih dari mana macet ke jalan ini, oh gimana nih gini ya. Karena itu gue jadi ya demen juga ngomong-ngomong sama orang. Good. Nah kita juga nggak tahu Jo, jadi kan masih belum sampai yang marketing sekarang ya. Sekarang posisinya masih kampus representatif sih, belum jadi staff. Sebenarnya aku kerja di dua divisi.
Yang pertama itu marketing communication. Kalau misalnya itu aku kerja sebagai koordinator reporternya majalah. Dan kalau misalnya pekerja itu tuh bener-bener orang-orang introvert banget, karena kan ngelihat udah liput selesai gitu. Kalau misalnya yang kedua ini di marketing eksekutif, tapi jadi kampus representatifnya. Nah itu yang memang bener-bener harus ketemu orang. Kalau misalnya di S1 itu ketemu anak-anak SMK, SMA, SMK gitu dari semua ini. Kalau misalnya marketing S2 lebih kayak ketemu orang-orang yang lebih besar daripada kita. Jadi sebenarnya gimana ya, kedua pekerjaan itu memang menurut aku untuk ada sisi introvert dan extrovertnya gitu. Tapi gimana so far? Lancar nggak? Puji Tuhannya sih makin kesini, maksudnya aku masuk kerjaan itu juga dengan tujuan bahwa aku tuh bisa berada di dua iklim. Apa ya ngomongnya? Pokoknya aku itu bisa nge-push diri aku untuk jadi extrovert di dalam hal kerjaan, tapi juga bisa nge-push diri aku untuk introvert di dalam hal kerjaan juga, biar aku lebih fokus gitu. Tapi enjoy kan sejauh ini? Puji Tuhannya enjoy sih. Tapi nggak tahu nih besok. Tapi kan banyak proses sih. Mungkin kalau misalnya sekarang masih introvert, siapa tahu kedepannya kalau misalnya saking kebanyakan ngomongin tuh lama jadi extrovert, cuma kita nggak tahu ya. Iya, aku juga ngerasain sih pas awal-awal kayak pas aku awal masuk ilmu komunikasi ya, aku bener-bener yang kayak oh ya udah kenalan cuma 2 orang, terus kalau misalnya disuruh dosen ngomong tuh kayak bener-bener gemeter banget, kalau misalnya ngomong tuh nggak, udah kacau banget. Tapi makin kesini karena memang dituntut juga untuk ngomong, lalu juga kayak lingkungannya juga mendukung kita untuk public speaking, banyak public speaking, dan itu berubah sih seiring berjalannya waktu gitu. Iya, karena kalau misalnya apa ngomongnya kita udah kebiasaan nih, maksudnya ketemu orang terus kan. Jadi ntar malah cara recharge kita berubah gitu, dari yang misalnya recharge sendirian jadi recharge bahas bareng-bareng orang. Yes, dan itu yang aku takutin sih sebenarnya. Iya kan, ada yang takut dong. Siapa tahu kita ketemu partner juga kan, jadi bisa recharge bareng pasangan. Tapi sebenarnya kayak apa ya? Mungkin banyak orang yang ngeliat aku sebagai introvert. Misalnya aku mengakui sebagai aku introvert gitu. Tapi orang ngeliat bahwa kalau introvert tapi sama teman-teman lu nih, lu kayak bawel banget, asik banget gitu. Jadi sebenarnya aku itu bakalan menjadi orang yang extrovert, maksudnya yang kayak bisa ngomong dengan fun gitu. Iya benar. Bawel banget itu pasti bakal teman dekat sih. Iya benar. Maksudnya di circle yang memang aku nyaman, kayak aku ngomong sama kamu dengan lancar ini karena memang kamu itu ada di circle aku gitu. Ih, aku langsung meleleh langsung. Enggak, tapi memang aku punya kayak circle yang memang di dalamnya itu isinya tuh orang-orang yang memang menurut aku mereka adalah orang yang berkualitas. Maksudnya bukan dia pinter atau bodoh ya, tapi mereka itu kayak ngerti aku. Berkualitas itu banyak lah kan maksudnya. Bisa karena mereka punya value. Iya, bener-bener banget. Cocok juga sama kita. Gak wasting energi, gak drain energi kita. Iya, bener banget. Dan maksudnya kayak ketika aku di masa terendah pun circle aku tuh ada gitu, dan itu hal yang paling aku inget, makanya aku bisa nyaman sama mereka gitu. Ini kayaknya seru nih, gue mau bahas prinsip circle karena abis ini kayaknya seru nih. Tunggu episode selanjutnya. Tapi emangnya sebenarnya karena gimana ngomongnya circle itu faktornya juga banyak maksudnya. Dan ntar kita bahas di episode selanjutnya ini. Kita syuting dulu ya, kita syuting dulu harus gitu. Bikin poster gitu harus gak? Kita akhirnya lagi seru nih kalau bahas prinsip circle. Cuman ini udah di luar introvert extrovert sih. Bisa kita bahas ini sih ya. Iya. Ada lagi yang mungkin yang mau ceritain tentang introvert extrovert ini? Mungkin kesimpulannya aja sih ya. Jadi jangan melebeli, meskipun kayak MBTI kita itu udah ngasilin bahwa introvert atau extrovert, tapi bukan berarti kita melebeli kita bahwa oh introvert berarti aku nggak bisa ngomong gitu. Karena public speaking, sosialisasi, communication skill itu berbeda banget sama introvert dan extrovert. Karena itu cuman balik lagi ke introvert dan extrovert itu cuma masalah hal merecharge diri aja, gimana energi kita itu kekumpul ketika kita sendiri atau sama orang lain, gitu aja sih. Ya pokoknya kembali ke self controlnya, karena emang yang gue amatin sejauh ini ya, orang-orang tuh kebanyakan lebih suka di labelin. Jadi misalnya mereka udah dicek terus itu labelnya introvert, mereka tuh bakal nyalain introvertnya itu. Misalnya kemarin gue sempet baca tuh di Twitter, mereka itu jadi dia itu kerja di OSIS gitu kan, terus itu ketuanya bilang dia nggak aktif, dia bilang ya iya gue nggak aktif, orang gue nya introvert jadi ya. Oh iya benar-benar. Maka sebenarnya kan itu kan sebenarnya salah tuh. Itu introvert tuh bukan soal communication skill, itu beda gitu. Itu cuma cara recharge diri sendiri masing-masing aja. Jadi mau lo introvert mau lo extrovert, stop labeling diri sendiri. Communication skill sama cara lu recharge diri itu beda banget, jangan sampai disamain, tolong banget ya guys. Betul banget. Dan
untuk teman-teman lebih aware aja sih sama teman-teman sekitar kita, apakah dia itu sebagai introvert atau extrovert. Jadi kamu juga bisa ngebantu dia kalau misalnya dia itu butuh bantuan. Kayak misalnya introvert lagi bener-bener parah banget, kita kan butuh orang ya buat kayak istilahnya nge-hide kita lah dari sosial gitu. Jadi sebenarnya lebih mengerti aja teman kita sendiri biar dia juga nyaman sama kita. Sama pasangan juga ya, jangan lupa ya guys. Karena sebenarnya mau dalam hubungan pacaran, mau dalam hubungan teman juga sebenarnya kita kadang tuh butuh space sendiri juga. Yes, benar. Karena kita juga harus sebenarnya kita harus ngomong sih sebenarnya sama orang, misalnya kayak ya ini loh kita butuh sendiri, kita nggak bisa bareng-bareng. Yes. Komunikasi itu penting guys. Asik. Makanya kuliah Ilkom. Kamu tahun depan masuk Ilkom ya? Yes, mudah-mudahan ya. Amin ya Tuhan. Mau promosiin kampus. Nggak apa-apa. Nanti telepon aja yang mau beli formulir ya. Oke, ntar jangan lupa ya kampusnya tolong endorse saya. Kak. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu lagi tentang introvert, extrovert dan juga pengetahuan lainnya, bisa juga nih cek Instagramnya keli.id ya. Wah, kalau dipromosiin. Yes, bener banget, karena emang aku jujur maksudnya mata aku lebih terbuka setelah aku nerima pengetahuan-pengetahuan dari Instagram ataupun podcastnya ataupun videonya dari si Keli ini gitu. Ini banyak bisa dibahas. Kita dapat tadi mau bahas apa? Friendship circle. Nanti kita bahas tentang Instagram nanti kan. Soalnya kan orang tuh masih mikir tuh sosial media tuh toxic gimana? Yes. Itu bagi ke orang kan. Terima gimana? Udah kita udahkan. Iya, aku juga pernah ini nih. Kita harus bahas episode selanjutnya yang udah berapa menit nih? Nggak tahu, kita cek ntar. Oke. Jadi sekian episode kedua ini. Nanti kita syuting episode selanjutnya di sini. Nantikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini bukan YouTube. Teman-teman channel guys. Jangan lupa follow Instagramnya Julvita untuk yang berminat untuk menjadi pacarnya. Ngakak. Siapa tahu diterima kan? Ya amin ya Tuhan. Semoga gue punya cowok abis podcast ini. Silakan promosikan dirinya sekali lagi. Ngakak. Buat siapapun kamu yang merasa kesepian, nggak jadi Mike, nanti citra aku buruk. Nggak mau, aku mau dapet cowok aja. Jadi Instagram @jovitanata ya. Iya.